Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah sehingga kita mampu menjalankan ibadah salat maghrib secara berjamaah. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang diutus untuk kita tauladani bersama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin karena hujan ya, jadi sing hadir cuma sedikit. Aduh. Ini juga isaknya agak lama ini, 18.55. Iya. Kita sampai pada halaman 602. Halaman 602. Pengiriman delegasi dan pasukan khusus kembalinya dari penaklukan Mekah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas bahwa setelah perang Hunain ya, beberapa pasukan itu lari ke Taif ya. Kemudian Rasulullah melakukan pengepungan ke Taif selama beberapa hari. Setelah pengepungan ke Taif dan Taif tidak bisa tertaklukkan ya, sebagian dari para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, kalau seandainya Taif ini dikepung 1 tahun pun mereka itu nggak akan keluar ya, dan mereka itu seperti rubah, artinya kalaupun mereka tidak tertaklukkan itu nggak terlalu berbahaya, jadi mending kita pulang saja ya. Pada akhirnya para sahabat dan Rasulullah pulang, tapi pulang nggak langsung ke Mekah, pulang kemana? Ke Ji'ronah, karena di Ji'ronah itu ada harta rampasan yang kemarin perang Hunain belum dibagikan gitu ya. Kemudian dibagi-bagikan sama Rasulullah kemarin yang lumayan besar itu. Abu Sofyan bin Harb ini dia dapat 100 ekor unta, 40 uqiyah. Gitu masih minta, anakku ya apa? Muawiyah bin Abi Sofyan dapat 100 ekor unta, 40 uqiyah. Masih minta lagi, anakku itu 2, Yazid bin Abu Sofyan dapat 100 ekor unta, 40 uqiyah. Jadi satu keluarga dapat 300 ekor unta. Kalau 1 ekor unta itu 15 juta, maka satu orang itu berapa kemarin tuh ya? 300 miliar ya. Ya, 300 miliar. Berarti ini 600 miliar satu keluarga. Kemudian lagi ada Sofyan bin Umayyah 300 miliar, Hakim bin Hizam ini 400 miliar ya. Al-Haris bin Al-Haris 150 miliar dan seterusnya. Pemuka Quraisy masing-masing 150 miliar, 100 ekor unta. Nah, pembagian ini jadi orang Mekah yang baru masuk Islam dapat bagian yang sangat banyak. Sedangkan orang Ansor yang berjuang mati-matian bersama Rasulullah yang sudah lama masuk Islam, sudah lebih senior, oleh bagian belas. Mereka kemudian merasa dongkol. Lalu Rasulullah mengumpulkan semua orang-orang Ansor, kemudian diberitahu, ya ma'sarul Ansor, wahai orang-orang Ansor, maqalatun balaghtuni ankum,
beberapa informasi sampai kepada saya bahwasanya kalian tidak ridho dengan pembagian yang saya lakukan. Ya orang-orang Ansor ya diem saja, nggak berani. Pada akhirnya Rasulullah mengatakan, apakah kalian ridho kalau mereka membawa unta dan domba, sedangkan kalian membawa Rasulullah, membawa saya? Saya akan tinggal dan wafat di Madinah. Nah, gitu ya. Seandainya orang-orang itu milih jalan ke kanan dan orang Ansor memilih jalan ke kiri, niscaya saya akan memilih jalan yang ditempuh orang Ansor. Seandainya tidak ada hijrah, niscaya saya ini termasuk orang Ansor. Nah, begitu. Ini keutamaan orang Ansor. Kemudian Rasulullah melaksanakan umroh, kemudian kembali ke Madinah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas tentang para petugas zakat. Jadi petugas zakat itu kan dalam Al-Quran redaksinya khud min amwalihim sodakotan tutahhiruhum. Jadi perintahnya itu jubu'un. Nah, jadi mestinya itu ya, pegawai zakat itu keliling jubui, bukan kita yang ngeterno. Kata-kata khut ini jubu'un itu ada kata-kata kan misalnya wong iso tok medit nunggu jubu'un secara paksa. Makanya di dalam masanya Khalifah Abu Bakar itu kan ada perang kepada orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Nah itu ya, para petugas zakat diutus karena ini umat muslim sudah banyak yang masuk Islam, sehingga zakatnya wong-wong kaya itu diambil semua. Kemudian pengiriman satuan perang, ada Sariyah Uyainah, ini kecil-kecil ya, Sariyah Qutbah, Sariyah Ad-Dahak, Sariyah Al-Qamah, Sariyah Ali bin Abi Thalib. Ini penjelasannya juga singkat, yang agak panjang ini Sariyah Ali bin Abi Thalib. Dan yang terakhir adalah perang Tabuk, tapi tidak kita bahas hari ini. Perang Tabuk itu perang paling terakhir, habis itu nggak ada perang lagi. Karena dari kemarin kan bahasannya perang terus ya. Perang Tabuk itu terakhir, habis itu utusan-utusan, habis itu haji wada, habis itu Rasulullah sakit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, petugas zakat. Sepulang dari perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan serta keberhasilan yang gilang gemilang, Rasulullah menetap di Madinah untuk menerima kedatangan para utusan. Utusan-utusan datang ke Madinah. Utusan itu maksudnya apa? Jadi ada sekelompok bani datang ke Madinah menyatakan keislamannya, datang ke Madinah menyatakan keislamannya, begitu berbondong-bondong. Yang kedua, mengirim para petugas zakat dan dai. Yang ketiga, menundukkan orang-orang yang masih menyombongkan diri terhadap agama Islam. Nah, hari ini kita akan membahas mengirim petugas zakat dan menundukkan orang yang masih menyombongkan diri terhadap agama Islam. Kepulangan Rasulullah ke Madinah adalah pada hari-hari terakhir tahun ke-9 Hijriah. Beberapa hari kemudian muncul hilal bulan Muharram sebagai tanda masuknya tahun 9 Hijrah. Nah, kalau kita Muhammadiyah sekarang menggunakan KHGT, kalender Hijriah Global Tunggal. Nah, itu nanti insya Allah akan mempersempit jarak perselisihan waktu antara kita dengan Arab Saudi. Ya, karena ini sifatnya global, satu hari, satu tanggal di seluruh dunia. Pada saat itu beliau mengirim beberapa petugas untuk mengurus zakat ke berbagai kabilah. Di antara para sahabat yang ditugaskan oleh Rasulullah, ini halaman 602 itu ada 16 orang. Ini saya ringkas di sini. Uyainah bin Hisan diutus ke Bani Tamim, Yazid bin Al-Husaim diutus ke Bani Aslam dan Bani Ghifar, Abbad bin Bishr al-Asad Asali diutus ke Bani Sulaim, Rafi' bin Makis diutus ke Juhainah, Amr bin Al-As diutus ke Bani Fazarah, Ad-Dahak bin Sufyan diutus ke Bani Kilab, Bashir bin Sufyan diutus ke Bani Ka'ab,
ibnu Al-Lutbiyah Al-Azdi diutus ke Bani Zubyan, Al-Muhajir bin Abu Umayyah diutus ke San'a, Yaman, Ziyad bin Labid diutus ke Hadramaut, Adi bin Hatim diutus ke kabilah Toyi', Malik bin Nuwairah diutus ke Hanzalah, Az-Zibriqan bin Badr diutus ke Bani Sa'ad, Qais bin Asim diutus ke Bani Sa'ad, Al-A'la bin Al-Hadrami diutus ke Al-Bahrain, Ali bin Abi Thalib diutus ke Najran. Nah, ini utusan-utusan untuk ngambil zakat, zakat mal, zakat kebun, zakat peternakan dan seterusnya. Kalau di Muhammadiyah nanti ada ijtihad, kalau di tarjih itu zakat profesi. Zakat profesi itu dikiaskan dengan zakat perkebunan. Kalau zakat mal itu kan mengeluarkannya setahun sekali, ya. Terus sudah sampai nisab, nisabnya berapa? Nisabnya 85 gram. Kemudian 1 haul, 1 tahun. Nah, gimana zakat profesi usaha? Zakat profesi itu kan bulanan. Nah, itu dikiaskan dengan zakat pertanian, yang mana wong tani aja itu panennya. Kenapa kok tani itu nilai zakat yang dikeluarkan lebih besar daripada perdagangan, ya? Kalau zakat perdagangan kan, zakat mal, zakat perdagangan 2,5%. Tapi kalau zakat pertanian itu 10% untuk yang diairi air hujan, 5% untuk yang diairi dengan air sendiri, ya gitu ya. Wong tani itu setahun panen berapa kali? 2 kali atau 3 kali ya? 3 kali. Wong tani setiap kali panen itu dikangkon ngeluarkan zakat. Lah wong saiki benulan panen, maksudnya benulan panen itu oleh gaji, benulan panen oleh gaji, lah kok gak kena zakat. Nah gitu, itu mengkiaskannya begitu. Tapi caranya ya tidak semua orang yang punya gaji dapat kena zakat profesi, karena dihitung dulu sudah sampai nisab gak. Jadi caranya misalkan gajinya 10 juta dikurangi kebutuhan harian itu berapa? 5 juta, berarti sisa 5 juta. 5 juta kali setahun 12 itu 60 juta. 60 juta kan belum sampai ya. Nah 85 gram saya kira 1.300.000 kalau nggak salah. Itu sekitar 105 juta, berarti belum kena. Nah, jadi gaji yang kena zakat profesi itu mungkin sekitar 15-an juta lah, kira-kira gitu. Ada yang bayarannya 15 juta 1 bulan di sini. Ya kira-kira begitu ya ijtihadnya tarjih, jadi zakat profesi. Nah ini dijubui kabeh. Nah alhamdulillah ini sebagai informasi, lazismu kita itu se-Jawa Timur itu paling besar perolehan penghimpunan dananya gitu ya. Per November ya, per Desember ini 1 tahun itu bisa menghimpun 10 miliar ya. Sedangkan lazismu daerah yang lain itu ono sing 1,5 miliar, 4 miliar, 5 miliar itu ada Mbak Wande, kita itu 10 miliar per tahun. Nah, dan itu terbesar se-Jawa Timur. Berarti wong Gresik iki sugih-sugih. Bisa jadi sugih-sugih, bisa jadi juga loman-loman, mana ya. Royal-royal, nah, loman-loman 10 miliar. Tapi di PCM Gresik belum ada KLL, kayaknya perlu mendirikan KLL Pak Solihin. Ya, ini insya Allah besok tanggal 14 ada orang tua asuh. Jadi kita membuat 363 orang tua asuh bagi mereka yang pengen membiayai anak-anak sekolah yang sekolah di Muhammadiyah yang tidak mampu, nah, gitu ya.
Itu ada kuotanya 363 atau 365 begitu ya. Jadi satu orang anak yang tidak mampu yatim jenengan biayai sampai mari. Nah, begitu. Nah, jadi memang in ahsantum li anfusikum. Nek anake pengen dadi wong ya dadekno anake wong ngono kira-kira ya. Anake sampean pengen ditoto ambek Allah ya toto anake wong, biayai sampai SD, paling SD berapa SPP-nya begitu ya. Nanti baliknya itu ke kita dan ke anak-anak kita. Kemudian, nah tidak semua petugas ini dikirim pada bulan Muharram 9 Hijriah. Ada yang sebagian di antara mereka yang dikirim setelah berlalu bulan Muharram. Ya, pokoknya awal-awal tahun 9 Hijriah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian pengiriman satuan perang syariah tadi ada 5 masalah. Di samping mengirim beberapa petugas untuk mengurus zakat dan juga jizyah. Jizyah ini adalah apa namanya? Untuk orang non muslim, bayar pajak untuk orang non muslim, namanya jizyah. Beliau juga merasa perlu kiranya mengirim beberapa satuan pasukan perang untuk menciptakan stabilitas keamanan di Jazirah Arabia secara menyeluruh. Walaupun orang kafir Quraisy sudah takluk, tapi masih ada beberapa orang Yahudi sudah takluk, ada beberapa sedikit yang masih sodok bandel, tapi tidak banyak. Yang pertama, Sariyah Uyainah bin Hisan al-Fazari. Ini halaman berapa ini? Ya, 603 sampingnya ya. Rasulullah mengutus Sariyah Uyainah bin Hisan yang berjumlah 50 pasukan, tidak banyak, menuju Bani Tamim pada bulan Muharram 9 Hijriah. Sariyah Uyainah bin Hisan berhasil menawan 11 orang laki-laki, 21 wanita dan 30 anak-anak. Semua tawanan digiring ke Madinah dan diinapkan di rumah Ramlah binti Al-Haris. 10 orang pemuka kaum Bani Tamim datang dan berdiri di ambang pintu Rasulullah sambil berteriak, "Wahai Muhammad, keluar dan temuilah kami." Nah, ini pemuka Bani Tamim. Kemudian mereka menghadirkan orator, juru bicara, jubir, namanya Utarid bin Hajib untuk berorasi. Rasulullah juga tidak mau kalah menunjuk Sabit bin Qais bin Syam untuk menjadi orator mewakili umat Islam. Akhirnya mereka saling beradu pantun, beradu orator gitu ya, beradu syair, kok pantun lah Indonesia, beradu syair. Nah, terus saling berbalas-balasan. Apa biasanya kalau orang Indonesia kan beradu pantun. Nah, setelah berbalas-balasan, Al-Aqra' bin Habis itu mengatakan dengan jujur bahwa orator kaum muslimin itu lebih handal daripada orator kita. Penyair mereka lebih hebat ketimbang penyair kita. Suara mereka lebih lantang dibanding dengan suara kita. Jadi mereka mengakui kekalahannya itu. Nah, setelah itu kemudian mereka masuk Islam. Karena keislaman mereka, Rasulullah pun memberikan hadiah istimewa kepada Bani Tamim, serta membebaskan saudara-saudara mereka yang tertawan. Jadi tadi beberapa wanita dan anak-anak dibebaskan. Yang kedua adalah Sariyah Qutbah bin Amir. Ini halaman 604 setelahnya. Pada bulan Safar tahun ke-9 Hijrah, Sariyah ini diutus menuju sebuah perkampungan Khas'am arah Tabalah dekat dengan wilayah Turubah. Qutbah berangkat bersama 20 prajurit. Nah, lebih sedikit, tadi kan 50 ya. Kemudian ditambah 10 penunggang unta guna menyerbu dari berbagai penjuru. Pertempuran sengit tidak bisa terelakkan hingga banyak yang terluka dari masing-masing pihak. Qutbah bersama pasukannya berhasil memukul pasukan musuh hingga meraih kemenangan. Kaum muslimin kembali ke Madinah dengan membawa harta rampasan perang serta tawanan wanita. Jadi tidak begitu terlalu besar, sebentar gitu aja sudah tertaklukkan. Yang ketiga adalah Sariyah Ad-Dhahak bin Sufyan Al-Kilabi. Ini juga tidak besar.
Pasukan Ad-Duha berangkat menuju perkampungan Bani Kilab pada bulan Rabiul Awal tahun ke-9 Hijrah. Sariyah ini dikirim ke Bani Kilab dengan tujuan untuk menyeru mereka kepada Islam. Mendapat seruan masuk Islam, mereka tidak hanya menolak tetapi menyerang, melakukan serangan kepada pasukan Ad-Duha. Gayung bersambut, peperangan pun berkobar. Banyak di antara Bani Kilab yang terbunuh hingga akhirnya kemenangan berada di pihak kaum muslim. Nah, ini juga tidak besar. Yang keempat, Sariyah Alqamah bin Mujazzir Al-Mudli. Pada bulan Rabiul Awal tahun ke-9 Hijrah, pasukan ini diutus ke pesisir Judah bersama 300 prajurit. Rasulullah mengirim mereka untuk menghadapi orang-orang Habasah yang berhimpun di sana untuk merampok dan menjarah penduduk Mekah. Pasukan Alqamah tiba di sana dengan menggunakan perahu. Ketika orang-orang Habasah mendengar kedatangan Sariyah ini, mereka langsung melarikan diri tunggang langgang. Jadi tidak jadi peperangan. Mereka mendengar pasukan muslim datang, mereka sudah lari. Nah, ini yang agak panjang kisahnya terkait dengan Sariyah Ali bin Abi Thalib. Nah, pasukan ini ditugaskan untuk menghancurkan berhala Al-Fuls milik Bani Toyi pada bulan Rabiul Awal 9 Hijrah. Jadi kemarin yang masih ada patung-patung itu ya, yang ada penghuninya itu, penghuninya wanita hitam, itu masih ada tersisa berhalanya Al-Fuls itu milik Bani Toyi. Diutuslah Ali. Kemudian Rasulullah menugaskan sepupunya bersama 150 pasukan yang terdiri dari 100 penunggang unta dan 50 penunggang kuda. Mereka semua berhasil menghancurkan berhala yang ada di sana dan menawan beberapa orang, tapi tidak dijelaskan apakah ada penghuninya apakah tidak. Selain itu, mereka juga mendapatkan harta rampasan berupa unta dan domba. Nah, di antara orang-orang yang tertawan terdapat saudari Adi bin Hatim. Nah, ini ceritanya di sini. Saudarinya Adi bin Hatim, kayaknya ini mbaknya karena sudah tua. Saudari Adi bin Hatim ini perempuan sudah tua. Sementara Adi bin Hatim, adiknya, melarikan diri ke Syams, tapi mbaknya itu ketangkep sama Rasulullah. Nah, setibanya di Madinah, saudari Adi bin Hatim ini meminta belas kasihan kepada Rasulullah untuk dibebaskan. Dia mengatakan bahwa, wahai Rasulullah, pelindungku telah hilang melarikan diri dan orang tuaku juga sudah meninggal. Sementara aku hanyalah wanita tua, tidak ada yang bisa diharapkan dariku. Misalkan mau dijadikan budak, ya wis tua apa tiga apa, nggak bisa ngapa-ngapain. Maka bermurah hatilah kepadaku, niscaya Allah akan bermurah hati kepadamu. Rasulullah bertanya, siapa pelindungmu? Adi bin Hatim, ini saudara saya. Kemudian Rasulullah menjawab, orang yang lari dari Allah dan Rasulnya. Kemudian setelah ngomong begitu, Rasulullah pergi. Besok lagi wanita tua itu ngomong kepada Rasulullah hal yang sama, dan Rasulullah pun membalas dengan hal yang sama. Jadi, bebaskan saya wahai Rasulullah, saya ini sudah wanita tua, tidak punya orang tua, pelindung saya juga kabur, mau diapakan lagi gitu. Rasulullah menjawab hal yang sama. Pelindungmu siapa? Adi bin Hatim. Oh, orang yang lari dari Allah dan Rasulnya, begitu, seperti itu. Terus pada akhirnya karena terlalu sering datang, Rasulullah akhirnya sumpek ya mbak wanita. Akhirnya dibebaskan. Ya setelah kamu pergi ya sana. Nah, di samping beliau ada seorang laki-laki, sepertinya Ali bin Abi Thalib, berkata kepada wanita itu, wahai wanita, wahai saudari Adi bin Hatim, mintalah hewan tunggangan kepada Rasulullah untuk kamu nyusul saudara kamu Adi bin Hatim. Akhirnya dia minta, terus dikasih. Setelah dibebaskan, wanita itu pergi menuju Syams membawa hewan tunggangan Rasulullah, ya mungkin unta atau kuda unta mungkin ya. Pergi dia mencari saudaranya Adi bin Hatim ke Syam. Setelah ketemu, dia banyak cerita tentang diri Rasulullah, perempuan ini.
Ya, jadi koyo wonge api gitu ya, nggak marah dan seterusnya begitu ya. Akhirnya wanita itu berkata kepada Adi bin Hatim, beliau telah melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh ayahmu, maka temuilah Muhammad secara sukarela atau terpaksa. Kamu ke Madinah, kamu kan lari ya dari Rasulullah. Kamu sekarang nang Madinah, temui Muhammad secara sukarela atau terpaksa. Akhirnya saran wanita tua itu, saudaranya itu disetujui dan Adi menuju Madinah. Adi bin Hatim pergi menemui Rasulullah. Ia berangkat tanpa memiliki jaminan keamanan maupun selembar surat pun. Jadi wis nekat, pokoknya nggak ono sing melindungi dan seterusnya. Setibanya di Madinah, Adi langsung masuk ke rumah Rasulullah, duduk. Kemudian Rasulullah memuji Allah, kemudian mengajukan pertanyaan, kenapa kamu melarikan diri, wahai Adi bin Hatim? Apakah kamu lari karena takut untuk mengucapkan la ilaha illallah, atau karena kamu mengetahui ada sesembahan selain Allah? Nah, Adi bin Hatim menjawab tidak. Rasulullah tanya lagi, apakah kamu melarikan diri hanya karena takut diminta mengatakan Allah Maha Besar? Apakah kamu mengetahui ada yang lebih besar daripada Allah? Adi bin Hatim mengatakan tidak. Kemudian beliau bersabda lagi, sesungguhnya orang-orang Yahudi mendapat murka dari Allah dan orang-orang Nasrani adalah golongan yang sesat. Nah, kemudian Adi bin Hatim menjawab, sesungguhnya aku adalah seorang muslim yang lurus. Nah, ini Adi bin Hatim masuk Islam ya. Kemudian Rasulullah memerintahkannya agar menginap di salah satu rumah kaum Ansor. Setiap pagi dan sore Adi bin Hatim mendatangi Rasulullah untuk belajar agama. Dari setelah masuk Islam, pagi sore gitu, ya mungkin belajar sholat, belajar Islam, rukun iman dan seterusnya. Adi bin Hatim. Dalam riwayat Ahmad dari Adi bin Hatim menyebutkan, nah ini Adi bin Hatim ceritanya sudah masuk Islam lama, kemudian dia menceritakan bahwa Rasulullah itu pernah bersabda kepadaku, wahai Adi, masuklah Islam, niscaya engkau akan selamat. Jadi Islam itu kan dari kata-kata aslama yuslimu, ya selamat. Aku menjawab, selamat dari mana ya? Selamat dunia akhirat. Sesungguhnya aku sudah memeluk satu agama. Ini ceritanya dulu. Rasulullah bersabda, aku lebih mengetahui agamamu daripada dirimu. Ya. Terus Adi mengatakan, loh, engkau mengetahui agamaku daripada diriku, kok bisa? Ya. Terus Rasulullah mengatakan, ya, bukankah engkau termasuk sekte Rukusiyah? Sekte Rukusiyah itu adalah perpaduan antara agama Nasrani dan agama Syafi'i. Agama Syafi'i itu agama yang ini loh, yang percaya pada bintang-bintang gitu. Ya kayak biyen itu apa bintang-bintang, kalau di majalah-majalah dulu itu ada Sagittarius, ada Scorpion. Asmara kamu sekarang lagi diuji ya, ngono loh. Keuangan bulan ini lagi banyak-banyaknya gitu. Itu Rukusiyah, agama perbintangan. Dan engkau mengambil seperempat bagian dari harta rampasan yang diperoleh kaummu. Kemudian Adi menjawab, iya betul. Beliau bersabda, bukankah yang demikian itu tidak diperbolehkan dalam agamamu? Beliau mengulang itu berkali-kali sehingga akhirnya aku tunduk kepada beliau. Kemudian, nah, Al-Bukhari meriwayatkan, ini diriwayatkan oleh Bukhari dari Adi, ketika lagi ngobrol begitu di sisi Rasulullah tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang mengadukan keadaannya yang sedang melarat, nggak punya uang. Nah, nggak berapa lama kemudian ada laki-laki lain yang mengadu bahwa ia telah dirampok. Kemudian Rasulullah bersabda, nah ini menarik ini. Ya Adi, wahai Adi, hal ra'aital hiro, apakah kamu tahu hiro? Hiro itu Mekah, Ka'bah itu loh. Hiro itu Mekah. Fa'in tolat bika hayatun, kalau umurmu panjang,
ya. Faltaroinad dhainah, kamu akan melihat ada wanita ya, tarhalu minal Hira, yang dia itu melakukan perjalanan ke Hira, ke Mekah ya, sendirian. Dulu itu jadi begini, kalau haji itu kan pakai muhrim ya. Pakai muhrim itu aturan daripada pemerintah Arab Saudi atau aturan daripada agama Islam. Kalau umroh begitu. Kalau sekarang kan perempuan umroh sendiri nggak pakai muhrim, boleh nggak? Boleh kan ya? Dulu itu kenapa perempuan itu keluar itu harus didampingi muhrim? Karena memang kondisinya tidak aman. Tapi kalau sekarang perempuan nak Indomaret ngeterno anak harus didampingi muhrim, ya susah, wong muhrimnya suaminya ya kerja. Nah, jadi Rasul mengatakan kalau umurmu panjang nanti kamu akan melihat ada seorang perempuan yang pergi menuju Masjidil Haram, pergi ke Mekah sendirian, hatta tatufa bil Ka'bah, kemudian dia tawaf mengelilingi Ka'bah, la takhafu ahadan illallah, dia tidak takut kepada siapapun kecuali Allah. Nah, memang di zaman Rasulullah masih kondisinya rawan sehingga harus didampingi, tapi nanti itu kondisi kamu akan melihat hal seperti itu. Ya, jika umurmu panjang, engkau benar-benar akan melihat seorang wanita dengan tandu yang ada di pundak unta, naik unta ya, pergi dari Hira hingga bertawaf di Ka'bah menuju Hira. Tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Itu yang pertama. Dan itu sudah terjadi, sudah ada. Bahkan di zamannya Adi, ketika Rasulullah meninggal, itu sudah ada. Yang kedua, ini yang belum kita lihat sampai sekarang. Wala in talat bika hayatun, kalau umurmu panjang, lataroinar rojul, kamu akan melihat ada seorang laki-laki yakhruju, keluar, mala'a kafihi min dhahabin au fiddah, keluar, laki-laki keluar yang kedua tangannya itu dipenuhi dengan emas dan perak. Wayatlubu mayak baluhu, kemudian meminta sopo sing gelem emas ambek perak iki. Jadi metu sopo sing arep iki, ngono ya. Fala yajidu ahadun yakbaluhu minhu, dan tidak ada satupun yang mau dengan emas dan perak yang dibawa oleh laki-laki ini. Nah ini, ia mencari seorang yang dapat menerima emas tersebut, namun tidak ada yang berkenan menerimanya. Soalnya apa? Kabeh wis sugih, ngono ya. Wis kakean dhuwit. Ah, bedike emas aku nek omah wis akeh. Gak iso ngentekno aku. Ngono ya. Jenengan dikasih maem ya, nek omah aku wis akeh panganan numpuk kono sing maem. Nah, timbangane mubadir. Nah, di akhir hadis ini Adi berkata, ini yang pertama ya tadi. Di kemudian hari aku benar-benar mendapati peristiwa di mana seorang wanita berjalan dari Hira menuju Mekah hingga dapat tawaf Ka'bah. Dia tidak takut kecuali kepada Allah. Aku juga termasuk orang yang membuka kunci Kisra bin Hurmuz. Jadi ya Mekah, maksudnya Hira berarti bukan Mekah ini, Hira tempat yang lain menuju Mekah untuk tadi untuk tawaf ya. Itu sudah ada, bahkan sekarang ya banyak ya, bahkan saat sendirinya wanita umroh itu ya si ono koncoe wong sak rombongan travel kan. Nah, kemudian yang kedua ini yang belum ada, belum ketemu bahkan sampai sekarang. Adi berkata kepada orang yang ada di sekitarnya, jika kalian panjang umur, kalian akan mendapati kebenaran kabar dari Abu Qasim, yaitu Nabi Muhammad, yaitu laki-laki yang keluar membawa segenggam emas atau perak, namun kesusahan mencari orang yang mau menerima sedekahnya. Nah, ini diriwayatkan oleh Bukhari, versi nomornya banyak, 1413, 1417. Jadi ini hadis sahih. Tidak tahu ini kapan ya akan terjadi.
Apakah suatu saat itu penduduk dunia itu sugih kabeh kono sing melarat sehingga orang itu ngetokno duit kono sing gelem? Nah, coba saiki kayak gitu kan royoan masihan ya. Bisa jadi karena semua orang sudah kaya, atau bisa jadi semua orang itu saking zuhud ya, nggak gelem dunya. Bisa jadi begitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah perang Tabuk. Ini perang terakhir, paling terakhir, tidak ada lagi. Ini nanti di Al-Quran ada, bahwasanya orang-orang berbondong-bondong untuk menyumbang di dalam perang Tabuk ini. Ya, kemudian nanti ketika Rasulullah sedang pergi ke Tabuk, umat orang-orang munafikin itu kan tidak mau ikut ke Tabuk. Mereka membuat masjid. Namanya masjid apa? Masjid Diror. Nah, pernah kenal ya masjid, pernah dengar Masjid Diror. La takum fihi abadan. Nah, janganlah kamu sholat di dalamnya selama-lamanya. Masjid Diror. Masjid Diror ini didirikan di sebelahnya Masjid Kuba. Tapi kemudian setelah pulang dari perang Tabuk, dihancurkan sama Rasulullah. Rasulullah pernah menghancurkan masjidnya orang munafik. Ya, nanti kalau jenengan umroh atau haji itu nanti saya tunjukkan ada gambar, bukan gambar masjidnya sudah nggak ada, tapi kayak monumen gitu, kayak batu. Di situ tertulis bahwasanya di sini dulu pernah dibangun Masjid Diror. Masjid Diror itu masjid yang dibangun untuk memecah belah kaum muslimin. Nah, sebelum pergi ke Tabuk, Rasulullah diminta sholat di Masjid Diror itu sebagai bentuk persetujuan. Nanti ini misalnya Rasulullah mau pergi ke situ, mau sholat, berarti masjid ini disetujui. Tapi Rasulullah bilang, engkau wailah mulai teko Tabuk, aku tak merono. Tapi ketika perjalanan pulang dari Tabuk, Rasulullah dibisi malaikat Jibril, jangan sholat di sana karena itu adalah bentuk persengkokolan orang munafik untuk memecah belah kaum muslim. Mungkin ono masjid-masjid yang dipecah belah begitu ya. Nah, akhirnya kemudian Allah memerintahkan untuk menghancurkannya, sehingga Masjid Diror itu ya sudah berdiri kemudian dihancurkan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan syariah pasca perang Hunain. Insya Allah besok kita akan menuntaskan, yaitu terkait dengan perang Tabuk. Perang Tabuk ini 2 kali pertemuan ya. Perang Tabuk ini 2 kali pertemuan. Setelah itu pasca perang Tabuk dan utusan-utusan. Ini masih sekitar 10 menit lagi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri. Sama nggih? Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.